dulu ya, supaya apa yang kita niatkan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini tuh bisa kita serap dengan baik. Nah, silakan ketua kelasnya dipimpin dulu teman untuk belajar. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Sambil ibu absen, silakan anak-anakku perhatikan dulu apakah ada sampah di lacinya, apakah ada sampah di sekitarnya. Kalau ada, silakan dibuang dulu ya di luar. Dengarkan dulu namanya. Alia Salsabila, Hadir. Naila Saskila, Hadir. Nurul Amelia, Hadir. Wilham Muhammad, Hadir. semuanya hadir ya. Ini merupakan salah satu bentuk kesyukuran kita karena kita semua masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Nah, anak-anakku ada yang tahu enggak si penyumbang oksigen itu sebenarnya siapa sih? Tuhan, Bu. Betul sekali anak-anakku. Kalau begitu harus dilestarikan dong ya, supaya kita bisa tetap hidup. Iya, Bu, betul. Sekali hari ini kita akan belajar tentang siklus biogeokimia. Nah, tahu nggak kalau sebenarnya siklus biogeokimia itu menentukan kelestarian dari makhluk hidup? Oh iya, Ibu hampir lupa. Kemarin ada tugasnya kan pada pertemuan sebelumnya? Ada, Bu. Nah, ya. Kalau sudah selesai, simpan dulu. Nah, silakan dikumpulkan di mejanya Ibu ya. Jadi sekarang kita fokus pada pembelajaran hari ini dulu. Siklus biogeokimia. Kemarin kan Ibu sempat menyuruh anak-anak untuk mempelajari materinya di rumah kan? Tentang siklus biogeokimia. Iya, Bu. Ya, nah kan, oleh karena itu Ibu mau anak-anakku sekalian dulu menyampaikan pemahaman awalnya atau apa yang anak-anakku sekalian pahami tentang materi ini. Nah, ada yang sudah baca bukunya enggak? Sudah. Ya, sudah. Nah, kalau begitu ada yang mau menyampaikan pendapatnya atau pemahaman awalnya? Saya, Bu. Oh ya, silakan Nak. Tahu tentang siklus biogeokimia adalah daur yang melibatkan 3 proses di dalamnya, yakni ada proses biologi, geografis, dan kimia. Yang ingin berkomentar lagi enggak? Saya, Bu. Ya, silakan Nak. Daur biogeokimia itu adalah daur materi yang melalui makhluk hidup. Bukan hanya melalui makhluk hidup, Bu, tetapi tanah dan reaksi kimia juga termasuk. Tahu semua jawabannya ya. Ibu rasa anak-anakku sekalian pasti sudah memiliki pemahaman awal tentang materi ini. Saya, Bu, yang saya ketahui tentang siklus biokimia itu, Bu, sulit rumit karena banyak prosesnya. Nah, karena sulitnya itu kita harus mempelajari, karena kalau tidak dipelajari artinya tidak ada pergerakan. Ada usaha kalian untuk mempelajari. Nah, makanya tadi di awal Ibu sudah mengatakan agar kita berdoa sebelum belajar supaya apa yang akan kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat, bisa kita serap di sini. Walaupun rumit, kita harus tetap mempelajarinya. Yuk, semangat yuk. Semangat. Bu, kalau begitu kaitannya ekosistem sama siklus biogeokimia apa, Bu? Pertanyaan yang bagus sekali, tapi untuk pertanyaan itu akan kalian dapatkan sendiri nanti. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah pertama, setelah pembelajaran nanti berakhir, anak-anakku sekalian ini bisa pertama, bisa menjelaskan apa itu siklus biogeokimia, seperti siklus nitrogen, siklus karbon dan oksigen, siklus air, siklus fosfor, dan siklus sulfur. Kemudian anak-anakku nanti bisa mengaitkan antara komponen ekosistem dengan siklus biogeokimia dan menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk pemulihan lingkungan hidup. Dan yang ketiga itu, setelah pembelajaran ini kalian nanti diharapkan bisa mempresentasikan keterkaitan antara komponen ekosistem dengan daur biogeokimia. Mekanisme pembelajaran hari ini adalah pertama, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Nah, setiap kelompok nantinya itu akan mengerjakan LK, setiap LK ya, sesuai dengan pilihan materi yang kalian akan ambil di sini. Jadi setiap kelompok nanti akan memilih materi ya. Setelah itu, setelah mengerjakan, kita akan diskusi. Nah, diskusinya seperti apa? Diskusinya itu kita ala-ala
tuan rumah dan tamu. Artinya setiap kelompok nanti akan menjelaskan, ada yang bertindak sebagai tuan rumah, ada yang bertindak sebagai tamu. Misal kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 3 ke kelompok 4, nanti itu akan saling menjelaskan. Misal kelompok 1 menjelaskan ke kelompok 2, kelompok 2 yang bertindak sebagai tamu, begitu pula dengan kelompok 3 dan kelompok 4. Intinya dalam satu kelompok itu harus mendatangi 4 kelompok, wajib hukumnya mendatangi 4 kelompok agar bukan hanya materi yang kalian kerjakan atau LK yang kalian kerjakan setiap kelompok itu yang kalian pahami, tetapi materi dari kelompok atau teman-teman kalian juga. Sampai sini paham? Paham. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, silahkan dilihat ya. Nanti kalian akan mengerjakan LK ini sesuai dengan materi yang kalian dapatkan ya. Ibu bagikan dulu LK-nya. Kelompok 1 dapat apa? Siklus nitrogen. Ya, siklus nitrogen. Selanjutnya kelompok 2 dapat apa? Iya. Kemudian kelompok 3 dapat apa? Ya, ini. Kelompok 4. Oh iya. Ini kelompok 5. Karena semuanya sudah dapat materi, silakan dinaikkan dulu semua literaturnya, bukunya. Boleh menggunakan HP dengan syarat setiap kelompok hanya boleh menggunakan 1 HP ya. Dan setelah pembelajaran selesai atau setelah mengerjakan tugasnya, silakan simpan kembali HP-nya. Masih ada beberapa yang belum terlalu saya pahami. Baik, nanti Ibu akan jelaskan ya. Setelahnya kalian boleh bertanya setelah Ibu menjelaskan. Langsung saja Ibu mulai. Jadi, siklus biogeokimia itu adalah, betul tadi yang dikatakan temannya, bahwa siklus biogeokimia itu adalah daur materi yang melibatkan apa yang terjadi pada melalui makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, bukan hanya melalui makhluk hidup, tetapi siklus biogeokimia ini juga dapat melalui tanah dan reaksi kimia. Nah, masih ingat kan dengan materi pertemuan sebelumnya yang mana yang termasuk komponen biotik, yang mana yang termasuk komponen abiotik kan? Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, siklus biogeokimia itu ada beberapa. Nah, siapa yang bisa menyebutkan? Yang pertama ada apa? Siklus nitrogen. Ya, apa lagi? Siklus sulfur. Ya, terus? Siklus karbon. Nah, terus? Siklus air. Dan yang terakhir siklus apa? Siklus fosfor. Betul sekali. Pertama kita masuk kepada siklus nitrogen ya. Ini siklus nitrogen. Jadi siklus nitrogen
ketika nitrat tersebut dilepaskan kembali ke atmosfer, namanya adalah denitrifikasi. Nah, ini adalah siklus nitrogen, artinya terjadi secara terus-menerus. Bagaimana, semuanya sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah. Tadi di awal ada teman kalian yang bertanya, Dinda tadi itu pertanyaannya, apa hubungan dari komponen ekosistem dengan daur biokimia? Begitu ya Dinda? Nah, itu ada yang bisa menjawab karena dari proses diskusi kalian tadi, sepertinya pertanyaan tersebut sudah terjawab. Nah, ada yang bisa menjawab? Silakan Nak. Hubungannya adalah berfungsinya daur biogeokimia itu Bu sangat menentukan kelestarian makhluk hidup. Kalau daur ini berhenti, maka makhluk hidup juga akan mati dan ekosistem akan punah. Terus apa yang mesti kita lakukan agar lingkungan dapat tetap seimbang? Nah, seperti apa itu? Mengurangi penggunaan bahan kimia, menghemat penggunaan listrik dan kertas dan lain-lain. Menghindari penggunaan alat-alat yang memiliki kandungan CFC di dalamnya juga termasuk, Bu. Masya Allah, sepertinya anak-anakku sekalian semua sudah memahami materi tentang siklus biokimia ya. Nah, karena beberapa menit lagi kita akan istirahat, jadi Ibu mau kalian menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Apa saja yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Nah, ada yang bisa bantu Ibu enggak? Iya, silakan Nak. Siklus biogeokimia dibagi menjadi 5. Nitrogen berhubungan dengan amonia, CO2 dan oksigen berhubungan gas O2 dan CO2. Air berhubungan proses terjadinya hujan, sulfur berhubungan dengan hujan asam, fosfor berhubungan dengan batu. Bagus. Nah, terus proses dari siklus nitrogen itu apa saja? Ada yang tahu? Saya, Bu. Fiksasi, dekomposisi, amonifikasi, nitrifikasi, asimilasi, dan denitrifikasi. Nah, baik Ibu akan memberikan penguatan sedikit. Tadi telah dibahas mengenai pengertian dari daur biokimia dan jenis-jenisnya, itu ada daur nitrogen, daur fosfor, daur sulfur, daur air, dan daur karbon. Nah, semua itu memiliki proses masing-masing, sudah dijelaskan tadi ya. Dan untuk yang kedua itu keterkaitan antara komponen ekosistem dengan daur biogeokimia. Nah, betul tadi dikatakan oleh temannya bahwa berfungsinya daur biogeokimia itu sangat mempengaruhi dari keberlangsungan makhluk hidup. Kalau daur biogeokimia ini berhenti, maka makhluk hidup juga akan mati dan ekosistem akan punah. Nah, untuk tujuan yang ketiga tadi itu sudah kalian capai, yaitu kalian dapat mempresentasikan keterkaitan antara komponen ekosistem dengan daur biogeokimia. Nah, Ibu kira cukup untuk pembelajaran hari ini. Silahkan anak-anakku sekalian pelajari materi selanjutnya di rumah. Itu saja dari Ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama semuanya.
Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama sayang. Kasih, Iya, Bu. iya.